Hai makhluk bumi, Tere di sini. Tentu saja di tahun baru ini kalian memiliki banyak sekali resolusi. Oleh sebab itu, aku sebagai minimalism, aku akan membantu kalian gimana untuk memberikan kiat-kiat 10 cara simpel untuk menghemat uang kalian di tahun ini dan kalau bisa menjadi habit untuk di tahun-tahun yang lainnya. Hal yang pertama banget pasti udah sering kalian dengar. Bagaimana cara meminimalisasi atau menghemat uang kalian? Gunakan cashback dan diskon yang ada. Tentu saja banyak sekali orang yang menyenangi diskon dan itu baik sekali untuk gaya hidup yang minimalis. Kenapa? Karena dengan menggunakan cashback dan diskon yang ada di setiap marketplace yang ada, kalian itu bisa saving uang lebih banyak lagi dibandingkan kalian membeli tanpa diskon atau cashback yang ada. Gunakan cashback seperti aku gunakan cashback di Shopee, kadang juga ada diskon di Shopee atau tambahan diskon kupon yang ada di Shopee atau Tokopedia, Lazada, dan marketplace lainnya. Gunakan sebaik mungkin cashback dan diskon itu, dan kalau bisa kalian ketika beli itu kalian beli yang dibutuhkan aja. Kalau emang nggak dibutuhkan tapi keburu nggak diskon nih, ya nggak apa-apa sih beli walaupun kalian emang butuhin dan emang lagi nggak diskon, yang namanya kepepet dan emang butuhkan. Cuman coba maksimalkan penggunaan cashback dan diskon di setiap belanja kalian. Cara selanjutnya adalah dengan track your spending. Coba setiap kalian belanja, kalian catat di buku kecil atau di Excel. Mungkin yang lebih pengen mudah gitu ya, kalian punya Excel kan di setiap komputer, bahkan sekarang handphone juga udah punya Excel atau punya aplikasi untuk menghitung. Track your spending, catat setiap pengeluaran yang kalian keluarkan untuk berbelanja apapun itu. Dan kalau bisa, kalian lakukan sedikit demi sedikit, tapi lama-lama akan menjadi habit kalian. Catat misalnya nih, aku setiap belanja, aku beli ke pasar gitu ya, aku catat aku beli apa aja dan aku udah keluar berapa aja. Nah, catat tiap per bulannya, sehingga ketika kamu hendak berbelanja lagi di tahun depannya atau di bulan depannya, kalian tahu apa-apa aja barang yang udah kalian beli dan kalian bisa pikirkan gitu. Ketika kalian catat tuh kalian tahu barang yang pernah kalian beli bulan ini. Misalnya kalian pernah beli sikat gigi nih, kalian catat, ternyata sikat gigi itu kalian bulan ini udah beli 2. Nah, jadi pas bulan depan, pas kalian mau beli, kalian mau belanja, kalian tuh lihat gitu, kalian tuh ngeh bahwa wow, ternyata bulan lalu gue udah beli sikat gigi 2 gitu kan. Oh, ngapain gue harus beli lagi, istilahnya mah gitu. Oh, bulan ini gue gak perlu beli lagi karena bulan lalu gue udah beli double, istilahnya seperti itu. Jadi mencatat dan men-track your spending itu berguna banget untuk kalian belanja di bulan-bulan selanjutnya. Cara selanjutnya, yaitu cara ketiga, adalah avoid storage cost. Ya, kalian harus menghindari pembelian storage atau barang untuk menyimpan sesuatu. Why? Karena semakin banyak storage yang kalian beli, akan semakin banyak pula barang-barang yang kalian beli untuk mengisinya. Kalian ingat di video aku sebelumnya, aku udah menceritakan bagaimana storage box itu berpotensi untuk membeli barang yang lain-lainnya. Kalian pernah nggak merasa kalian punya storage box dan ketika itu kosong, kalian tuh kayak tergelitik untuk mengisinya? Jadi kan kadang-kadang tuh buka lemari tuh, terus lihat kan, wah kok kosong, kayak nggak enak dilihat. Kadang-kadang kan juga kayak gitu ya. Terus kalian jadi berpikir untuk gue harus ngisi dan gue harus beli apa nih untuk ngisi itu biar penuh dan biar cantik lagi. So, lebih baik kalian gak usah beli storage lagi untuk menyimpan barang, tapi keluarkan semua barang-barang yang gak punya storage, sehingga secara tidak langsung itu akan membuat kalian mendecluttering barang-barang di rumah, sehingga barang-barang itu akan semakin berkurang dan kalian akan semakin biasa dan belajar untuk memilah barang yang mana yang dibutuhkan dan yang tidak. Next, cancel unused subscription. Kalian tahu contohnya seperti Netflix, Disney Plus nih yang baru-baru ini. Terus ada juga Spotify. Semua hal services yang perlu di subscription dan membutuhkan biaya tiap bulannya itu menjadi fixed cost buat kalian. Coba bandingkan, pasti akan lebih hemat ketika kalian lebih baik mendownload atau melakukan streaming buat di film. Selanjutnya, take public transportation. Kalian tahu di kota-kota besar banyak sekali transportasi umum yang sudah dikembangkan dan istilahnya kayak sudah maju gitu. Jadi transportasi umum itu udah bersih-bersih dan harganya itu nggak begitu mahal. Coba gunakan dan beralih ke transportasi publik yang sudah ada di daerah atau di kota kalian. Coba bandingkan dengan kalian punya mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Coba hitung, kalau kendaraan pribadi kalian tuh harus punya biaya servisnya, kalian harus bayar pajaknya, belum lagi kalian itu harus bayar bensinnya, dan yang paling banyak nih, yang paling nggak kalian sadarin, tiap bulan tuh ada biaya parkir
di kota-kota besar yang tentu aja tuh itu nggak murah. Coba dikalikan sehari atau kalikan sebulan berapa biaya yang kalian keluarkan untuk biaya kendaraan pribadi kalian dibandingkan dengan kalian naik transportasi umum setiap hari. Nah, aku nggak nyuruh sih kalian jadi kayak pelit untuk diri kalian, tergantung ya dengan kenyamanan kalian. By the way, aku nggak ngomong masa sekarang, that's mean pandemi saat ini mungkin banyak kalian yang memilih dengan kendaraan pribadi. Cuman aku hanya membandingkan bagaimana biaya ketika kalian naik kendaraan umum dan bagaimana cara memelihara kendaraan pribadi yang kalian punya di rumah. Apalagi orang-orang yang punya kendaraan pribadi banyak gitu ya, nggak cuma satu, itu biayanya pasti double-double. Belum lagi kalau kalian masih punya kredit untuk membayar kendaraan, yang berarti kalian tuh tiap bulan harus mencicil, belum lagi bunganya. Itu tuh super bisa menghemat uang kalian jika kalian tidak memiliki kendaraan pribadi. Untuk aku sendiri, aku masih punya kendaraan pribadi, tapi aku punya hanya satu, sehingga sangat menghemat biaya aku untuk servis dan bensin dan segala macamnya. Sementara kalau aku masih bisa naik kendaraan umum, aku naik kendaraan umum. Bahkan aku memanfaatkan nih guys, Gojek, Grab yang kendaraan di luar sana itu kalau lagi diskon aku lebih baik naik itu aja gitu. Kan kadang suka banyak diskon ya. Nah itu aku pakai itu aja daripada aku harus bawa kendaraan pribadi. Next, make your own coffee. Buat kalian yang suka ngopi, yang suka ngeteh atau minuman-minuman manis, kenapa tidak kalian mencoba untuk membuatnya sendiri di rumah? Itu sangat bisa menghemat biaya kalian, menghemat uang kalian, sehingga untuk bisa ditabung, karena biaya yang dikeluarkan ketika kalian membuatnya di rumah itu tuh jauh lebih sedikit daripada kalian minum kopi di luar atau di kafe. Secara nggak langsung kalian akan mengeluarkan biaya-biaya lainnya untuk teman minum kopi kalian, seperti misalnya kalian akan mengeluarkan biaya untuk beli kuenya, cake-nya, atau nanti ketika kalian keluar dari tempat kopi, kalian jalan-jalan terus kalian lihat hal yang lucu-lucu, lagi-lagi pasti kalian menggait sesuatu untuk kalian beli. Itu akan berkali lipat mengeluarkan biaya dibandingkan kalian di rumah membuatnya sendiri. Aku sih nggak ngelarang buat kalian nongki-nongki sama teman-teman di luar gitu ya, untuk jadi kayak apa namanya Pak, sosial apa tuh yang bukan untuk menjadi kayak nggak punya teman gitu. Cuman itu dibutuhkan, tapi tidak sesering itu gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian masih belum bisa ya diselingin lah. Kalau di masa sekarang pandemi sih emang lebih baik di rumah aja ya, mau bikin kopi, mau bikin minuman-minuman manis, atau mungkin kalian mempunyai selera lain dan resep yang lain, kalian bisa coba sekalian menghemat uang kalian kan. Kiat selanjutnya adalah mempunyai hanya satu makeup produk. Contohnya seperti lipstick yang aku punya hanya satu, eyeshadow dan eyeliner atau bedak, foundation. Ya wanita-wanita tahulah ya makeup produknya mereka. Why? Karena selain aku bisa menghemat biaya belanjaan makeup aku tiap bulannya, karena aku tuh nggak perlu membuang banyak waktu aku untuk memilih makeup mana yang aku harus gunakan. Even kalau misalnya lipstick kamu banyak nih, pasti ada waktu yang kalian buang untuk memilih warna lipstick yang mana yang cocok buat kalian. Nah, selain itu, aku bisa menggunakan makeup itu dengan maksimal karena aku bisa menghabiskan satu makeup itu tuh benar-benar sampai habis baru beli lagi. Nggak ada makeup yang kadaluarsa atau tidak terpakai terlalu lama dan ujungnya itu bakal dibuang. Selanjutnya adalah embrace your entertainment. Kalau kalian sering keluar di 2020 atau mungkin enggak ya karena pandemi, kalian pasti akan lebih merasakan bagaimana uang kalian itu jadi lebih banyak tertabung. Gimana enggak karena kalian melakukan semua hal di rumah. Nah, ini bisa kalian lanjutkan di 2021. Misalnya kalian sering banget nih dulu nonton film di bioskop, atau kalian sering banget nih jalan-jalan ke mall, atau misalnya melakukan aktivitas seperti dinner di luar. Coba kalian ganti dengan melakukan aktivitas di rumah, seperti misalnya bermain kartu di rumah bersama teman-teman kalian, atau ajak teman-teman kalian untuk dinner di rumah kalian, atau kalian nonton movie di rumah dengan menggunakan TV yang kalian punya di rumah, terus misalnya masak popcorn sendiri atau masak cemilan sendiri di rumah bersama teman-teman kalian, itu jauh lebih asik. Atau diganti dengan bersepeda di luar atau hiking di alam-alam natural yang tidak membutuhkan biaya. Selain itu membuat kalian sehat, itu juga bisa membuat kalian meng-save uang kalian lebih banyak lagi. Membeli makanan yang hanya kalian gunakan. Kalian sering banget gak sih ke suatu pasar atau ke supermarket, kalian membeli banyak makanan yang tujuannya kalian untuk stok? Itu tidak perlu kalian lakukan.
Jadi kalian hanya butuh membeli makanan yang kalian butuhkan atau yang kalian akan makan aja gitu guys. Jadi nggak usah menyetok barang, karena selain bisa membuat barang lebih banyak di rumah dan jadi tidak minimalis karena pabalatak gitu ya kalau orang Sunda mau bilang, itu bisa saving uang kalian lebih banyak lagi. Ya tentu saja kalian hanya membeli barang-barang yang kalian butuhkan atau makanan yang perlu kalian makan aja tanpa membeli embel-embelnya. Aku sih biasanya stok cemilan tuh hanya 2 lah maksimal, sisanya ya aku beli yang aku benar-benar butuhkan aja pada saat itu dan benar-benar aku mau makan. Dan kalian tuh pas makan itu merasa kayak gue harus habisin dulu makanan ini baru gue akan beli lagi. Pasti ada rasa seperti itu guys, dibandingkan dengan kalian lebih sering menstok barang terus pada akhirnya nanti ada rasa tuh kayak pengen yang lain padahal itu belum habis. Jadi lama-lama stok kalian tuh akan lebih banyak lagi, menumpuk, dan pada akhirnya yang paling menyedihkan tuh kadaluarsa dan harus dibuang guys. Aku punya tips untuk kalian biar kalau keluar beli makanan itu beli sebutuhnya aja dan seperlunya aja. Yes, kalian keluar dalam kondisi kenyang. Jadi sebelum kalian jalan-jalan keluar belanja, kalian kenyangin dulu perut kalian di rumah, sehingga nanti ketika kalian keluar gak banyak macam-macam yang kalian pengen karena perut kalian tuh udah kenyang. Dan jangan lupa list belanjaan apa yang perlu kalian butuhkan, sehingga saat keluar kalian itu gak kemana-kemana gitu. Jadi kayak gak mikir lagi, kadang-kadang kalau mikir tuh malah jadi keluar yang lain-lain gitu belanjaannya. Jadi kalian catat dan kondisi kalian perut kenyang, itu tuh kalian akan lebih fokus belanja. Jadi kayak benar-benar lu jalan di supermarket tuh kayak butuh ini, tap, checklist, dan karena kalian kenyang tuh kalian gak pengen yang macam-macam. Cobain deh guys tips itu, pasti berhasil di kalian juga. Kiat yang terakhir adalah menggunakan makanan atau gunakan apapun yang kalian punya sampai habis. Kalian seringkali pasti terlalu mudah untuk membuang makanan yang sudah habis tanpa benar-benar menghabiskannya. Contohnya bagaimana guys? Ketika kalian menggunakan odol misalnya atau sampo, kalau aku nih caranya tuh ketika si sampo itu mau habis, aku isi lagi pakai air, benar-benar aku kocok sampai bersih dalamnya tuh, aku pakai lagi sampai benar-benar di dalam airnya tuh sampai jadi air putih yang bersih gitu loh guys. Dan itu tandanya sampo kalian udah benar-benar habis. Kalau misalnya odol, aku kadang-kadang sampai gunting tuh si produknya, baru aku gunakan dalam-dalamnya, benar-benar aku korek gitu, benar-benar sampai habis, tinggal bersih baru aku buang dan aku baru beli lagi. Nah, cara itu akan membuat kalian beradaptasi dan membuat kalian tuh jadi terbiasa untuk menghabiskan setiap hal yang kalian punya dulu, baru kalian beli lagi. Dan terakhir, tidak perlu menstok barang untuk lifestyle minimalis yang berhasil. Semoga kalian enjoy dengan 10 cara simpel aku untuk men-saving uang kalian di tahun 2021. Kalian boleh lakukan semuanya dan kalian juga boleh lakukan bertahap aja. Gak susah kok guys, asal kalian memulai satu persatu lebih dahulu. See you di video selanjutnya. Salam minimalis, bye.